Hari ini kita akan menengok sebuah realita yang mungkin sering luput dari perhatian kita, yaitu denyut nadi kehidupan di jantung Tapanuli, Sumatera Utara. Di tengah keindahan alamnya yang memukau, ada sebuah perjuangan senyap yang dialami oleh warganya setiap hari. Langit di atas Tapanuli memang sering tak menentu, sama seperti harga kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisionalnya. Bayangkan, beras yang dulunya simbol kemandirian petani, kini harganya terus melambung. Cabai merah yang pedasnya melegenda, sekarang terasa pedas juga di kantong. Bahkan minyak goreng, bahan utama untuk memasak arsik ikan mas yang lezat itu, harganya ikut terombang-ambing. Memasuki Oktober 2025, di saat musim hujan mulai, gejolak harga sembako di seluruh wilayah Tapanuli, mulai dari utara, selatan, tengah, dan hulu, naik meroket. Kita tahu, inflasi pangan nasional pada September lalu mencapai 25% secara tahunan, dan ironisnya, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan inflasi tertinggi di Indonesia. Ironisnya, warga Tapanuli yang mayoritas hidup dari pertanian dan perikanan air tawar merasakan dampak inflasi secara langsung. Keluhan para ibu rumah tangga di Pasar Tarutung sangat miris sambil memilih beras premium yang kini harganya sudah 15.000 per kilogram, naik 20% dari bulan lalu. Sekarang para ibu rumah tangga harus pintar-pintar berhemat. Anak-anak di rumah sudah protes, akhirnya mie instan lagi yang jadi andalan. Kisah ini bukan satu-satunya. Di Pasar Sibuluan, Tapanuli Tengah, harga cabai rawit bahkan menembus 80.000 per kilogram. Ini dipicu kekeringan di musim kemarau sebelumnya yang merusak lahan cabai di lereng Gunung Sibayak. Lalu, apa sebenarnya yang membuat harga-harga di Tapanuli begitu mudah bergejolak? Jawabannya cukup kompleks, teman-teman. Ini adalah kombinasi dari faktor struktural dan eksternal. Pertama, kondisi geografis Tapanuli yang berbukit-bukit dan sangat bergantung pada sungai seperti Aek Nauli. Ini membuat distribusi barang menjadi sangat rentan. Jalanan yang rusak karena longsor seringkali menghambat truk pengangkut beras dari Sibolga ke Tarutung. Akibatnya, biaya logistik membengkak hingga 15%. Faktor kedua adalah produksi lokal yang tidak menentu. Seharusnya Tapanuli Utara dengan lahan sawah seluas 52.000 hektar bisa surplus beras. Namun sisa-sisa dampak El Niño dari tahun 2024 menyebabkan gagal panen dan menurunkan hasil hingga 10%. Seorang petani di Kecamatan Pagaran mengaku cuaca panas yang ekstrem membuat padi kering sebelum waktunya. Panen raya jadi molor, dan begitu terjadi, harga langsung naik. Ini adalah lingkaran setan yang sulit diputus. Tentu kita tidak bisa hanya diam. Stabilisasi harga sembako di Tapanuli memerlukan solusi yang menyeluruh. Pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan pihak swasta untuk membangun fasilitas penting seperti gudang pendingin untuk cabai yang bisa mengurangi kerugian pasca panen hingga 20%. Para petani juga perlu didorong untuk mengadopsi teknologi modern, misalnya drone untuk irigasi yang lebih efisien. Dan yang tak kalah penting, kita sebagai masyarakat perlu ikut serta dalam kampanye hemat pangan. Momen seperti acara Semarak Dirgantara 2025 di Tapanuli Utara beberapa waktu lalu, di mana ada pembagian 1.500 paket sembako, menjadi pengingat yang kuat bagi kita semua. Bahwa di tengah kesulitan, semangat gotong royong adalah kunci untuk bertahan dan bangkit bersama. Solidaritas adalah kekuatan kita. Terima kasih sudah menyimak cerita dari Tapanuli hari ini. Semoga ini bisa membuka mata kita semua akan perjuangan rakyat Tapanuli. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus mengangkat kisah-kisah penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.